ibadah itu tidak ada gunanya, karena ibadah kita udah bukan lagi yang begituan. Dilakukan pun nggak ada Oke. gunanya. Anda perpuluhan ke gereja itu nggak ada gunanya. Nah, ya ini ada Sam Irving, Felix Purba, KMGP, Felix Sibarani, thank you, Amerika, Felix, Singa Kalimantan, VNDR, Sebut Menyala, Rosa Mawar Amerika, Shalom, Pak Paul, thank you buat pelayanannya. S. Brisbane, dari mana nih? Australia, M. Alessandro, God bless you semuanya. Oke, silakan mulai buat tanya jawab. Nah, saya mau pesan itu. Silakan buat tanya jawab. Ya, Pak Yohanes Simorangkir, silakan. Oh, salam Nabi. Yo, Yohanes Simorangkir, nyalain aja Yohanes Simorangkir mikrofonnya. Yohanes, mana nih hilang orangnya? Ya, Shalom. Loh, kok mati lagi? Nyalakan lagi. Ah, salam. Halo Ya, Nabi. Ya, salam Nabi. Nabi, mau nanya, kan di kapan hari Nabi kan pernah ada bilang bahwa kalau kita persembahan korban lagi itu tidak diterima lagi ya. Ke korban kayak korban hewan gitu kan tidak diterima lagi. Nah, kalau cuman mau berkorban kayak yang seperti di perjanjian lama, kayak ada kambing atau domba yang sulung kayak gitu, cuman ucapan syukur itu boleh nggak sih, Nabi? terus buat apa? Ya cuman ucapan syukur, nggak cuman nanya aja sih, Nabi. Ya, nggak buat apa juga, sama saja. Misalnya kita disunat ya, kamu Ah, disunat. Ya kalau cuman mau disunat saja ya boleh-boleh saja. Tapi kalau disunat saya selamat korban supaya diterima, nggak akan diterima, nah, nggak ada gunanya. Bukannya nggak diterima, ya nggak ada ya. gunanya. Oh, Bukannya nggak diterima, nggak ada gunanya. oh gitu. Bakar domba, sunat, Oh, apalagi makan kosher nggak kosher, nggak ada ya, gunanya. Buat ibadah itu tidak ada gunanya, karena ibadah kita udah bukan lagi yang begituan. Dilakukan pun nggak ada oke. gunanya. Anda perpuluhan ke gereja itu nggak ada gunanya. Iya, Gunanya iya, ya buat iya. pendeta. Berarti jatuhnya sama kayak perpuluhan tadi ya, Iya, korban sama saja. korban Termasuk perpuluhan, bakaran gitu. nggak ada gunanya. Iya, iya. Gunanya ya hanya bagi organisasi gereja atau bagi pendetanya yang terima perpuluhan itu. Hmm. Nah, oke Nabi. Heeh. Sama satu lagi Nabi. Kan kan ada tuh yang berhadapan dengan Allah, ya kan? Yang siapa? Abraham ya. Pokoknya ada itu mereka berhadapan tuh Allah ini dalam bentuk apa Nabi? Misalnya itu ada wujudnya atau dalam bentuk api atau gimana? Soalnya kalau yang di Abraham ini dia bilangnya berhadapan dengan Allah. Tergantung dia konteksnya apa. Kan kadang-kadang ada dalam mimpi kan bilang kan, maka Abraham mendapat penglihatan, Anda mendapat mimpi. Tapi ada yang bertemu benar-benar. Nah, itu bentuknya Ah, manusia. oh manusia bentuknya. Hmm. Apakah Tergantung, mungkin bentuknya? tergantung enggak, bukan. Musa datang di Gunung Oh, Sinai dalam bentuk ya, semak belukar yang menyala. Itu semak belukar yang ya. menyala. Jadi tergantung Oh, dia ceritanya bagaimana. Kalau ceritanya bentuknya orang ya berarti orang. Kalau ceritanya bentuknya mimpi ya berarti mimpi. Jadi di situ dijelaskan, ditulis. Nah itu lelet terlek begitu. Nangkap nggak maksudnya? ya, 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 ya. Oke, oke. Nah Ya, pertanyaannya kalau tidak dijelaskan, misalnya Nuh berfirman Tuhan kepada Nuh. ya. Nah itu kan nggak ada dijelaskan apa kan? Nangkap nggak? Ah, ya. Terus itu gimana?
Jadi yang kamu tanya yang mana justru, makanya saya tanya yang Yang mana. Jadi kalau begini. yang kalau yang oke, Jadi kalau sebentar, yang sebentar, kalau yang ada. sebentar, Yohanes, sebentar. Saya luruskan dulu. Jadi pertanyaanmu tuh harus distrukturkan dulu. Pertanyaannya itu, ya, Allah menemui manusia dalam rupa apa saja. Nah harusnya begitu. Oh, Sebab kalau dalam oke, bentuk apa, saya oke. bingung jawabnya. Yang mana nih? Kan Yes. case per case kan? Ada kasus per kasus. Yang mana nih? Oke, oke, Kapan? oke. Di mana? Cerita tentang apa? Nah, gitu. Oh, gitu. Ya, 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 Jadi ya. kalau kamu nanya begitu, saya jawabannya Pak bingung yang mana? Yang mana nih? Oh, gitu. Siap. Nah, kalau yang di Nuh aja Nabi itu kan nggak ada tuh. Terus dalam bentuk apa tuh Nabi? Kan nggak Ya, dijelaskan. impresi tiba-tiba dapat hikmat, Oh, ya kan? oke, oke, oke. Iya, iya, iya Nabi. Dapat hikmat. Nah, makanya mendengar suara Tuhan itu apa? Itu harus dengar dulu tuh. Kamu Iya, harus iya. ikut pemuridan. Itu udah pernah kita ajar. Apakah mendengar suara Tuhan? Itu panjang ya, 1 jam saya ngajar. Ya. Mendengar suara Tuhan. Intinya mendengar suara Tuhan adalah rema yang melimpah dalam hidupmu sampai audible kamu dengar. Itulah suara Tuhan. Tetapi suara Tuhan yang benar adalah yang dari Alkitab yang tertulis. Yang kita dengar itu adalah akibat dari yang tertulis itu. Jadi kalau kita tidak membaca Alkitab, tiba-tiba kita bilang mendengar suara Tuhan, saya bilang itu pembohong. Itu banyak orang karismatik begitu. Saya mendengar suara Tuhan, tapi suruh baca Alkitab nggak mau. Ada ya di Eropa ya. Kamu masih sering baca Alkitab? Oh salah, saya nggak mau baca Alkitab lagi. Saya langsung dari Roh Kudus. Dia bilang begitu. Saya bilang bullshit. Setelah dia ngomong begitu, saya bilang saya udah nggak mau lagi. Oh, ini orang sesat ini. Saya Iya. udah nggak mau. Tadinya saya masih mau terima dia, tapi setelah saya bilang nggak, kamu harus baca Alkitab, dia nggak mau ngeyel. Ya udah, saya nggak mau berteman dengan kamu lagi. Kenapa? Karena orang ini sombongnya minta ampun. Saya langsung dari khusus Alkitab itu salah. Setiap kali saya kasih tahu, malah dia nyalain saya. Loh, saya bilang Alkitab bilangnya begini. Oh, Alkitabnya salah. Yang benar yang saya. Loh, saya bilang kamu ini nggak benar ini. Langsung saya nggak mau temenan. Saya nggak mau lagi nelpon dia, nggak mau lagi, udah nggak mau urusan lagi sama dia. Banyak ya pendeta-pendeta gereja karismatik terutama ya. Saya mendengar langsung dari surga. Alkitab itu salah, dia bilang begitu. Sudah diutak-atik manusia. Lah, kamu jadi Islam aja kalau begitu. Mendengar suara Tuhan, nggak mau baca Alkitab kayak Muhammad kan, maunya dengar langsung dari Jibril. Jibril yang dia dengar benar, Alkitabnya yang sudah ditulis itu salah, dia bilang si Muhammad kan bilang begitu kan. Nah, itulah awal kesesatan. Itu ya. Oke Nabi, oke Nabi. Terima kasih. Dan itu banyak ya, yang begitu tuh banyak ya di gereja-gereja karismatik terutama. Hati-hati saudara ya. Kalau Anda lihat, ini orang mendengar suara Tuhan, ngaku-ngaku, tapi dia nggak rajin baca Alkitab, ya, Anda sudah langsung coret saja itu dari hidupmu saudara. Ini orang pokoknya nggak benar. Nah kalau itu orang tuamu atau anakmu, ya diiyain aja, tapi coret saja, dikasih tegur aja. Kalau itu kerabatmu, kalau itu orang lain, bodo amat, nggak usah diurusin, nanti malah berantem. Ya, lanjut, lanjut.